Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang teorema sisa. Sebelum kita masuk ke teorema sisa, kita ingat kembali bentuk umum dari polinomial. Bentuk umum polinomial adalah Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx, di mana Px sama dengan suku banyak, Qx pembagi, Hx hasil bagi, dan Sx sama dengan sisa. Nah, langsung kita masuk ke teorema sisa. Teorema sisa memiliki 3 pembagian. Yang pertama, pembagian oleh X dikurang K. Kita misalkan contohnya. Contoh dengan menggunakan cara substitusi dan pembagian bersusun, tentukan sisa hasil bagi dari Px sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 oleh X ditambah 2. Jadi di sini diketahui Px sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 dibagi oleh X ditambah 2. Yang pertama yang harus kita cari adalah pembaginya, yaitu pembaginya Qx sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilai Qx-nya, X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Selanjutnya baru kita masuk ke cara yang pertama, yaitu substitusi. Nah, substitusi tinggal kita masukkan angkanya. Px sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Itu Px-nya. X-nya sudah kita peroleh, X-nya sama dengan min 2. Jadi di sini kita ganti X sama dengan min 2. Sama dengan X kita ganti min 2. Berarti min 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 2 ditambah 5. Selanjutnya kita selesaikan. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Ditambahkan dengan 3 dikali min 2 sama dengan min 6 ditambah 5. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama dengan 3. Itu untuk substitusi. Nah, sekarang yang kedua, untuk pembagian bersusun. Kita buktikan apakah pembagian bersusun hasilnya sama dengan substitusi. Berarti B pembagian bersusun. Nah, untuk B yang pembagian bersusun ini jadi tugas mandiri, silakan cari hasilnya berapa, sama atau tidak. Jadi silakan dicari hasilnya untuk pembagian bersusun. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui sebuah suku banyak Fx sama dengan 3X pangkat 3 dikurang AX pangkat 2 dikurang X ditambah 3 habis dibagi oleh X dikurang 3.
Yang ditanya nilai A dengan metode substitusi dan Horner. Substitusi dan Horner. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang ax pangkat 2 dikurang x ditambah 3 habis dibagi oleh x dikurang 3. Jika dia habis dibagi berarti dia sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita cari dulu QX-nya itu berapa. Kita cari pembaginya. Jadi kita cari pembaginya. QX sama dengan 0. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Jadi kita dapatkan pembaginya X sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke substitusi. Yang pertama substitusi. Di sini kita masukkan fx karena dia habis dibagi, maka dia sama dengan 0. Berarti kita ganti dulu. Kita ganti f sama dengan 3, x-nya sama dengan 3. Berarti selanjutnya kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah 3x pangkat 3 dikurang ax kuadrat dikurang x ditambah 3. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya satu persatu. 3. Kita masukkan x-nya adalah 3 pangkat 3 dikurang a 3 pangkat 2 dikurang 3 ditambah 3 sama dengan, berarti hasilnya kita cari dulu. Di sini tetap 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikurang A pangkat dikurang A dikali 3 pangkat 2 yaitu 9. Kemudian 3 dikurang min 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 0. Berarti tidak usah ditulis. Nah, kemudian selanjutnya 3 dikali 27 sama dengan 81. A dikali 9 min 9 A sama dengan 0. Berarti min 9A sama dengan 81 pindah ke ruas kanan jadi min 81. Kemudian untuk mencari A sama dengan min 181. Jika min 9 pindah ke ruas sebelah kanan, berarti dia dibagi min 9. Min dibagi min hasilnya positif 81 dibagi 9 hasilnya sama dengan 8. Itu untuk cara skema. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua, yaitu cara Horner. Untuk cara Horner, caranya hampir sama. Tadi X-nya sudah kita dapatkan, yaitu X-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke cara Horner. Kita masukkan fx-nya terlebih dahulu. Fx-nya adalah yang pertama 3, yang kedua min A, kemudian min 1 dan 3. Pembaginya X sama dengan 3. Nah, kita masukkan. Yang pertama adalah 3. 3 kita turunkan. 3 dikali 3 hasilnya 9. Min A ditambah 9. Jadi hasilnya min A tambah 9. Karena A dan 9 tidak bisa dijumlahkan. Nah, kemudian min A ditambah 9 kita kalikan dengan X, yaitu kita kalikan dengan 3. Berarti hasilnya sama dengan A dikali 3 sama dengan min 3A. Kemudian 9 dikali 3 sama dengan 27. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Berarti hasilnya sama dengan 3A ditambah min 1 ditambah 27. Hasilnya sama dengan 26. Kita kalikan lagi dengan X sama dengan 3. Berarti min 3A dikali 3 sama dengan min 9A. 26 dikalikan 3 hasilnya sama dengan 78.
tambah 78. Nah, selanjutnya Selanjutnya 3 kita jumlahkan dengan 78. Berarti hasilnya sama dengan min 9A ditambah 81. Nah, jadi kita peroleh sisanya sama dengan min 9A ditambah 81. Nah, untuk memperoleh hasilnya min 9A ditambah 81, kita selesaikan lagi karena dia sama dengan 0, berarti di sini harus kita tulis min 9A ditambah 81 sama dengan 0. Berarti min 9A 81 kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan min 81. Nah, selanjutnya A sama dengan min 81. Min 9 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti per min 9. Kita peroleh hasilnya sama dengan 8. Berarti terbukti bahwa hasil untuk yang kedua, untuk yang substitusi hasilnya 8, Horner hasilnya 8. Itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, pembagian oleh AX dikurang B. Contohnya, contoh diketahui sebuah suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah bx ditambah 9 dibagi oleh 5x ditambah 2 mempunyai sisa 5. Tentukan nilai dari B yang ditanya. Nilai B dengan cara substitusi dan Horner. Jadi yang pertama, kita tentukan nilai Qx-nya. Qx sama dengan 0. Berarti Qx, kita masukkan Qx 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 5x, 2 pindah ke ruas kanan sama dengan min 2. Berarti x sama dengan min 2 per 5. Jadi kita peroleh x sama dengan min 2 per 5. Jadi yang pertama, kita selesaikan cara substitusi. Dengan suku banyak fx memiliki sisa 5, berarti sama dengan 5. Kemudian x-nya kita ganti f min 2 per 5 sama dengan 5. Kita masukkan nilai fx. Nilai fx-nya adalah 5 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah bx ditambah 9 sama dengan 5. Selanjutnya x-nya kita ganti dengan min 2 per 5. 5 dikali min 2 per 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 2 per 5 pangkat 2 ditambah B dikali min 2 per 5 ditambah 9 sama dengan 5. Min 2 per 5 kita pangkatkan dengan 3. Min 2 dipangkatkan dengan 3 hasilnya sama dengan 8. Kemudian 5 kita pangkatkan dengan 3 hasilnya sama dengan 125. Berarti min 8 per 125 dikurang 3. Min 2 kita pangkatkan 2 hasilnya sama dengan positif 4.
Min 5 kita pangkatkan dengan 2, hasilnya sama dengan positif 25. Ditambah B dikali min 2 per 5 ditambah 9 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita kalikan 5 kita kalikan dengan min 8, hasilnya sama dengan min 40 per 125. 3 kita kalikan dengan 4 sama dengan 12 per 25 ditambah B kita kalikan dengan min 2 per 5 sama dengan min 2 per 5 B ditambah 9 sama dengan 5. Nah, selanjutnya min 40 per 125 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagikan dengan 5. Berarti 40 dibagi min 40 dibagi 5 sama dengan min 8. Min 125 dibagi dengan 5 hasilnya sama dengan min 25. Dikurangi dengan 12 per 25 dikurangi 2 per 5B ditambah 9 sama dengan 5. Jadi untuk mempermudah mencari nilai B, jadi kita kelompokkan min 2 per 5B sama dengan 5. Kemudian min 8 pindah ke ruas kanan, min 8 per 25. Jadi plus 8 per 25. Kemudian plus 12 per 25, kemudian plus 9 kita pindah ke ruas kanan, jadi min 9. Nah, langkah selanjutnya, untuk menghilangkan 2 per 5, min 2 per 5, yang pertama sama-sama kita kalikan dengan min 5. Kita kalikan dengan dikali min 5. Min 2 per 5 dikalikan dengan 5. Min 2 dikali min 5 sama dengan 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti 2B. 5 dikalikan min 5. Min 25. Kemudian selanjutnya 8 dikalikan min 5. Jadi hasilnya min 40 per 25. Selanjutnya 5 dikalikan dengan 12. Min 5 dikali 12 sama dengan min 60 per 25. Kemudian min 9 dikali min 5 sama dengan plus 45. Nah, selanjutnya selanjutnya 2B. Untuk menyelesaikan yang ruas sebelah kanan, otomatis harus penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Jadi penyebutnya kita samakan. Di sini ada 25, berarti penyebutnya sama dengan 25. Selanjutnya 25 dikalikan dengan min 25 sama dengan min 625. 25 dibagi 25 hasilnya 1, dikalikan dengan 40. Min 40 hasilnya min 40. Kemudian 25 dibagi 25 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali min 60, min 60. 25 dikali 45 hasilnya ditambah 1125. Jadi 2B sama dengan, kita jumlahkan semuanya, min 625 dikurang 40 dikurang 60 ditambah 1125 hasilnya sama dengan 400 per 25. 400 dibagi 25 hasilnya sama dengan 16. Berarti selanjutnya, karena yang kita cari adalah B, berarti B turun ke bawah sama dengan 16. 2-nya pindah ke ruas kanan, berarti per 2. Hasilnya sama dengan 8. Jadi kita peroleh untuk cara substitusi hasilnya sama dengan 8. Kemudian B, cara Horner. Kemudian untuk cara Horner ini untuk tugas mandiri, silakan kerjakan. Buktikan apakah hasilnya sama dengan substitusi atau tidak. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembagian oleh X dikurang A dikali X dikurang B.
Contohnya jika dibagi X ditambah 4 sisanya 9, dan jika dibagi X dikurang 2 sisanya min 3, tentukan sisa pembagian jika suku banyak tersebut dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus untuk yang ketiga yaitu f X sama dengan X dikurang A dikalikan dengan X dikurang B ditambah dikali dengan HX ditambah PX ditambah Q. Jadi itu rumusnya. Jadi rumusnya fx sama dengan X dikurang A dikali X dikurang B dikali HX ditambah PX ditambah Q. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama diketahui fx yang pertama adalah X ditambah 4 sisanya 9. Berarti di sini kita tulis fx yang pertama adalah X ditambah 4 sisanya 9, sisa 9. Berarti X-nya kita ganti F, X-nya kita cari X-nya, berarti X-nya sama dengan min 4 sama dengan 9. Nah, kemudian selanjutnya, atau kita tulis dulu untuk mencari X-nya. Di sini X ditambah 4. X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4, makanya di sini min 4. Selanjutnya yang kedua, fx yang kedua. Fx yang kedua adalah di sini X dikurang 2 sisanya min 3, berarti X dikurang 2 sisa min 3. Untuk mencari fx-nya masih sama, berarti F sama dengan 2 sama dengan min 3. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus, berarti fx sama dengan, nah di sini jika suku banyak tersebut dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8, berarti kita tulis di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Kita masukkan HX, kita belum tahu HX-nya berapa, berarti dikali HX. Kemudian selanjutnya ditambah dengan PX ditambah Q. Jadi sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kita faktorkan. Berarti di sini kita peroleh X ditambah 4 dan X dikurang 2. Nah, di sini sudah ada faktornya, berarti kita tinggal tuliskan saja. Berarti dikalikan dengan HX ditambah dengan PX ditambah Q. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang pertama X dikurang 4, karena kita peroleh di sini X sama dengan min 4. Berarti untuk yang pertama X sama dengan min 4, F min 4 sama dengan 9 untuk yang pertama. Kemudian di sini hasilnya yang kita cari adalah PX ditambah Q. Berarti X kita ganti dengan 4. 4 dikali P sama dengan min 4P ditambah Q. Hasilnya sama dengan 9. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 2, F 2 sama dengan min 3. Jadi kita kalikan, 2 kita kalikan P sama dengan 2P ditambah dengan Q sama dengan min 3. Sekarang ini kita kurangi. 9 dikurang min 3 sama dengan 12. Kemudian min 4P dikurang 2P hasilnya sama dengan min 6P. Q dikurang Q habis. Berarti kita peroleh P sama dengan 12 dibagi min 6 sama dengan min 2. Sekarang kita peroleh P nya sama dengan min 2. Sekarang kita cari Q. Q berarti untuk P kita masukkan ke persamaan 1. Berarti min 4P sama dengan Q sama ditambah Q sama dengan 9.
Berarti P-nya kita gantikan dengan 2. Min 4 dikali 2 ditambah Q sama dengan 9. Min 4 dikali 2 min 8 ditambah Q sama dengan 9. Berarti Q sama dengan ini min 2 ya. P-nya min 2. Jadi di sini positif. Berarti 9 dikurang 8, Q kita peroleh 1. Berarti kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.